2 Korintus pasal 8. Anugerah Allah kepada gereja-gereja di Makedonia. Ayat 1, demikian pula saudara-saudara, kami memberitahukan kepadamu tentang anugerah Allah yang dikaruniakan kepada gereja-gereja di Makedonia. Selagi mereka mengalami pencobaan besar dalam kesukaran, kelimpahan sukacita mereka dan kemiskinannya yang amat sangat, melimpahkan kekayaan kemurahan hati mereka. Karena saya bersaksi bahwa menurut kemampuan mereka, bahkan melebihi kemampuan mereka, mereka sudah memberi dengan sukarela. Memohon dan mendesak kami dengan sangat agar kami mau menerima pemberian itu, dan persekutuan untuk melayani orang-orang suci. Dan bukan sebagaimana yang kami harapkan, melainkan pertama-tama mereka menyerahkan dirinya kepada Tuhan, kemudian kepada kami dengan kehendak Allah. Paulus mengharapkan gereja Korintus juga. Ayat 6, sebab itu kami mendorong Titus, sebagaimana ia sudah memulai sebelumnya, demikian juga ia akan menyelesaikan anugerah yang sama juga di antara kamu. Maka sebagaimana kamu melimpah di dalam segala sesuatu, di dalam iman dan perkataan dan pengetahuan, dan di dalam segala ketekunan dan di dalam kasihmu kepada kami, demikian hendaklah kamu melimpah di dalam anugerah ini juga. Saya mengatakan ini bukannya sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan kesungguhan orang-orang lain, dan untuk membuktikan keikhlasan kasihmu. Korintus sudah merencanakan, hendaklah juga menggenapinya. Ayat 9, karena kamu mengetahui anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa walaupun ia kaya, namun ia menjadi miskin untuk kepentinganmu, supaya oleh kemiskinannya kamu boleh menjadi kaya. Dan dalam hal ini saya memberi nasihat, karena ini berfaedah bagimu, kamu sudah memulai sebelumnya, tidak saja melakukannya, tetapi kamu jugalah yang sudah menginginkannya 1 tahun yang lalu. Maka sekarang selesaikanlah yang hendak kamu lakukan itu, maka sebagaimana ada kerelaan, begitu juga ada pelaksanaannya, dari apa yang ada padamu. Karena jikalau pertama-tama ada kehendak hati, itulah yang diterima berdasar apa yang dimilikinya, bukan berdasar apa yang tidak dimilikinya. Saling tolong-menolong supaya seimbang. Ayat 13, karena bukan maksud saya, bahwa orang lain dientengkan dan kamu yang dibebani. Tetapi supaya sama berat, maka sekarang kelebihanmu pada saat ini dapat mencukupi kekurangan mereka, supaya kelebihan mereka juga boleh mencukupi kekuranganmu, sehingga menjadi sama berat. Seperti yang telah tertulis, ia yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Paulus memperkenalkan Titus dan saudara-saudara yang lain. Ayat 16, tetapi syukur kepada Allah, yang juga menaruh kepedulian yang sungguh di dalam hati Titus terhadap kamu. Karena sesungguhnya ia menerima dorongan itu, tetapi karena kesungguhannya yang besar itu, ia pergi kepadamu dengan kehendaknya sendiri. Dan kami telah mengutus bersama-sama dengan dia, saudara itu yang terpuji dalam pemberitaan Injil di semua gereja. Dan bukan itu saja, tetapi ia juga telah dipilih oleh gereja-gereja itu untuk berpergian dengan kami dengan pemberian ini, yang telah kami gunakan bagi kemuliaan Tuhan sendiri, dan sebagai kenyataan dari kerelaan kamu. Untuk menghindari hal ini, yaitu supaya jangan ada orang mencela kami dalam kelimpahan ini yang telah kami gunakan. Menjaga kejujuran bukan hanya di hadapan Tuhan saja, tetapi juga di hadapan manusia. Kami telah mengutus bersama-sama dengan mereka saudara kita ini, yang sering kali telah kami buktikan kesungguhannya di dalam banyak perkara, tetapi sekarang makin lebih sungguh-sungguh lagi, di dalam hal kami sangat yakin akan kamu. Jikalau ada orang menanyakan tentang Titus, dialah teman dan kawan sekerja saya mengenai kamu. Atau tentang saudara-saudara kami yang lain, mereka adalah utusan-utusan gereja-gereja, dan kemuliaan Kristus. Sebab itu tunjukkanlah kepada mereka dan di hadapan gereja-gereja itu, bukti kasihmu dan kemegahan kami atas kamu.